Saya beri contoh misalnya begini, itu yang alami istihad. Qala lan tarani walakin inzur ilal jannah. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong ku diwolak-walik. Lan jarpe sekolah tak malan ulun seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Cara Imam Syafi'i buktike wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa, itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong iku sowan Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kowe ora ngrafaham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran. Ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Lah iya pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jahiliyah itu gengsi nopo? Jahil. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya yang tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul, kon ngapi tonggo, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut be tonggo. Aku ora urusane be kue. Aku mau nyaman be perintahnya. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ini gak bakat wali blas. Ya. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena yes, pikirannya namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu santai. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kabundut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa tengene. Gaya tok asline. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati biar dosa meneh.
Biasa wae nek ape mati biasa karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ya ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan wis. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusi jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Lan kadang kula gawok mbek wong goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semoga iku gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadillah, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Nah, masalah catekar rak yo ngerti, nek jadi tanah itu tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Tapi rasa khawatir, iblis itu ya dhaif, iblis ya lemah. Nyatane ya kowe tetap ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampean, kon ra ngaji tetap ngaji. Kon paham tetap ora paham. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat ya ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal. Cara bahasa Inggris pokoke hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misale kita duit, yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah.